wabarakatuh. Gimana kabarnya nih? Di rumah aja ya, jangan kemana-mana. Nah, teman-teman, saya Juanda Prayogi dari jurusan D3 Analisis Kesehatan, Prodi Teknologi Laboratorium Medis Poltekkes Kemenkes Bengkulu. Pada kali ini, Juanda bakalan melakukan pemeriksaan kimia klinik yaitu latar dehidrogenase atau lebih dikenal dengan LDH darah. Sebelumnya teman-teman, LDH itu apa sih? Nah, jadi teman-teman, LDH itu merupakan enzim intraseluler yang terdapat pada hampir semua sel yang melakukan metabolisme nih. Dengan konsentrasi tertinggi dijumpai di jantung, otot rangka, hati, ginjal, otak, dan sel darah merah. LDH merupakan suatu molekul tetramerik yang mengandung 4 subunit dari dua bentuk nih, A, jantung, dan M, otot, yang berkombinasi sehingga menghasilkan 5 isoenzim yang diberi nama LDH1 sampai LDH5. Aktivitas LDH total di dalam serum diperkirakan meningkat pada hampir semua keadaan penyakit yang mengalami kerusakan atau destruksi sel. Selain itu, aktivitas LDH total juga merupakan indikator yang relatif sensitif yang menunjukkan sedang berlangsungnya proses patologi. Peningkatan LDH dan rasio LDH1 atau LDH2 dengan kadar tertinggi LDH1 bermanfaat untuk memastikan diagnosis infark miokardium. Kadar LDH meningkat dalam waktu 12-24 jam setelah terjadinya MCI. Mencapai puncaknya dalam 2-5 hari dan tetap tinggi hingga 6-12 hari. Lalu akan menjadi normal kembali dalam waktu 8-14 hari. Prinsipnya yaitu pirufat ditambah NADH ditambah H+ menghasilkan asam laktat dengan NAD dan NADH akan mengoksidasi secara langsung dengan bantuan aktivasi LDH dan diukur dengan spektrofotometer. Nah teman-teman, ada pun alat dan bahannya yaitu Regen LDH1 dan regen LDH2. Instruksi panduan kit regen, mikropipet, tip, buffet, tabung reaksi, dan sampel serum. Adapun regennya, regen 1 berisi NADH 0,22 mol, regen 2 berisi tris 89 mmol, pirufat 1,8 mmol, sodium CH atau Na CH 222 mmol, dan sodium persiapan regenium azid kurang dari 0,1. langkah kerjanya yaitu Adapun langkah-langkahnya, pertama siapkan alat dan bahan. Kedua, baca petunjuk instruksi panduan kit regen. Berikutnya, masukkan 800 ml regen 1 LDH ke dalam tabung reaksi tes. Tambahkan 200 ml regen LDH2 ke dalam tabung reaksi. Campurkan kedua regen tersebut. Berikutnya, masukkan 20 ml serum sampel ke dalam tabung reaksi yang terisi kedua regen LDH. Campurkan dan tunggu 1 menit. Setelah 1 menit, periksa sampel dengan menggunakan spektrofotometer dengan panjang gelombang 340 nanometer, baca absorbansinya dan catat. kira-kira interpretasi hasilnya gimana sih? Nah, untuk interpretasi hasilnya, dewasa LDH total 100-190 unit per liter serum dan 70-250 unit per liter serum. Kadarnya dapat berbeda-beda berdasarkan metode yang digunakannya teman-teman. Untuk isoenzim, LDH1 14-26%, LDH2 27-37%, LDH3 13-26%,
LDH 4 8-16%, LDH 5 6-16%, dan perbedaan sebesar 2% ini sampai 4% dianggap normal ya teman-teman. Untuk anak-anak ini teman-teman yang baru lahir 300-1500 unit per liter serum, anak-anak 50-150 unit per liter serum. LDH mempunyai 5 izoenzim yang berbeda, yaitu LDH1 terdapat di jantung dan eritrosit, LDH2 terdapat di res, LDH3 paru dan jaringan lainnya, LDH4 ginjal, plasenta, dan pankreas, serta LDH5 terdapat di hati dan otot. Pun, keadaan yang mempengaruhi aktivitas dari LDH ini yaitu 1. Peningkatan mencolok 5 kali normal atau lebih, seperti anemia megaloblastik. 2. Peningkatan sedang 3-5 kali normal, seperti infak paru dan infak miokardium. Yang ketiga, peningkatan ringan sampai 3 kali normal atau lebih, sebagian besar penyakit hati dan sindrom nefrotik. Beberapa jenis narkotika juga dapat meningkatkan aktivitas dari LDH ini teman-teman, seperti kodein, morfin, dan mepetidin. Faktor-faktor yang mempengaruhi pemeriksaan LDH yaitu obat narkotik dan injeksi IM, serta hemolisis sampel dapat meningkatkan kadar LDH, dan penyimpanan sampel pada keadaan beku itu dapat menurunkan kadar LDH. Dan kesimpulannya adalah, jadi kesimpulannya yaitu LDH merupakan enzim yang dihasilkan oleh sel jantung dan memiliki beberapa izoenzim. Peningkatan kadar LDH dapat menunjukkan beberapa masalah klinis yang tidak hanya berhubungan dengan jantung saja, melainkan terdapat kerusakan jaringan dalam tubuh kita nih teman-teman. Pemeriksaan darah dan beberapa cairan tubuh dapat dilakukan di laboratorium dengan beberapa metode untuk mengetahui peningkatan dari LDH ini. Terdapat perbedaan nilai rujukan pada orang dewasa dan anak-anak, dan beberapa keadaan seperti penggunaan narkotika jenis tertentu. Sampel yang hemolisis dapat meningkatkan kadar LDH sehingga menimbulkan hasil tinggi palsu. Demikian, sampel yang disimpan dan dibekukan dapat menurunkan kadar sehingga menimbulkan hasil rendah palsu. halo teman-teman semua, gimana? Sudah paham kan dan mengerti cara pemeriksaannya? Semoga bermanfaat dan bisa menambah wawasan kita ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.